mau happy belajar ini. Belajar ini bisa bikin kalian lebih fokus untuk ngembangin diri. Gimana caranya? Simak videonya sampai habis. Kemarin-kemarin tuh gue sempat bahas filosofi-filosofi Yunani kuno, yaitu tentang Socrates, Plato, dan juga Aristoteles. Dan kali ini kayaknya gue mau bahas filosofi yang jauh di abad-abad setelahnya, yaitu filosofi Helenistik, di kisaran abad ke-300 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Dari semua filosofi abad-abad itu, ternyata ada nih satu filosofi yang namanya Stoikisme. Filosofi ini tuh dianggap sebagai filosofi yang paling sukses lah dan paling dipakai sampai ke orang-orang di zaman sekarang ini. Dan mungkin di Indonesia sendiri, Stoikisme ini mulai dikenal setelah ada satu YouTuber, Bang Ferry Irwandi, yang mulai menceritakan tentang apa itu Stoikisme. Jadi kata Stoikisme sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, Stoa atau Stoikos, yang merujuk ke Stoa Poikile, atau sekolah filsafat di Athena, Yunani. Nah, secara umum sejarah Stoikisme ini dapat dibagi jadi 3 periode. Yang pertama adalah Stoa awal yang mencakup tokoh-tokoh kayak Zeno, Chrysippus, dan Cleanthes. Kedua, ada Stoa perantara yang dikembangkan oleh Panatheus dari Rhodes dan Posidonius dari Apamae. Nah, yang terakhir nih ada Stoa akhir atau dikenal sebagai Stoikisme Romawi. Dan ini dipopulerkan oleh tokoh-tokoh seperti Lucius Annaeus Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Nah, Zeno ini pun juga terinspirasi dari seorang filsuf Yunani kuno yang kita udah bahas sebelumnya, yaitu Socrates, yang dia itu meninggal karena dia menerima kematiannya dengan sukarela. Dan karena hal itu pun, Zeno mulai mengembangkan salah satu filsafatnya yang namanya etika stoa, yaitu seseorang tuh nggak perlu terbawa yang namanya emosi negatif atau patos bahasa Yunaninya. Misalnya takut, tapi tetap bahagia dan kemerdekaan penuh, termasuk menerima cara kematian. Ajaran ini pun terus berkembang sampai ke filsuf-filsuf lainnya di abad setelahnya. Stoikisme adalah salah satu aliran filsafat yang mengajarkan kita gimana kita tuh mengendalikan diri sendiri. Stoikisme menekankan bahwa kunci untuk mencapai kebahagiaan, kekuatan diri, dan kebijaksanaan adalah sepenuhnya terletak pada gimana cara kita memusatkan perhatian kepada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Bukannya justru mencemaskan hal-hal yang kita nggak dapat kendalikan atau ya faktor-faktor eksternal gitu. Nah, jadi penting bagi kita untuk pertama kita tuh tahu caranya buat ngebedain hal-hal yang bisa kita kendalikan dengan hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan atau faktor eksternal tadi gitu. Gue kasih contoh, misal saat interview kerja gitu. Itu kan bukan satu hal yang bisa kalian kontrol sepenuhnya. Sure, kalian bisa belajar sepenuhnya mati-matian sampai kalian tuh dapat kerja yang kalian mau di perusahaan yang kalian pilih. Dari cara kalian nyambut interviewer sampai ke sikap kalian selama interview, itu adalah semua faktor yang bisa kalian kendalikan. Tapi sisanya gimana cara interviewernya menilai kalian dan apa yang kompeten dibutuhkan, itu kan sebenarnya bukan hal-hal yang dapat kalian kendalikan gitu. Itu adalah sebuah hal eksternal. Misal kalau kalian nggak keterima, ya kalian jangan putus asa gitu dan terus tinggal dalam keputusasaan yang tadi. Urusan mereka milih atau enggak, itu ya urusan mereka. Mereka yang tahu gimana internal company mereka butuh orang seperti apa, dan kita nggak perlu bersedia akan hal itu. Justru yang perlu kita lakukan adalah kita perlu membenahi diri sendiri. Apakah saat interview kita udah melakukan yang terbaik, udah mempersiapkan yang terbaik, dan ya terus belajar dari hal itu, bukannya justru merasa putus asa dan menyalahkan terus. Dan ya sebenarnya masih banyak contoh lagi di mana Stoikisme ini terus berperan penting di dalam semua hal yang kita lakukan di dunia ini. Dan Stoikisme ini tentunya sangat berkontribusi besar ya untuk aspek emosional dari pribadi kita masing-masing. Nah, dengan mempelajari prinsip-prinsip Stoikisme dan menerapkannya, itu kita bisa menerima kalau hasil itu sebenarnya bukan sepenuhnya ada di tangan kita. Alih-alih ngeratapin ketidakberhasilan di masa lalu, ya kita bisa tetap terus berkembang, kita bisa tetap terus lihat apa salah kita, dan terus berjalan maju. Dan gue harap semua orang itu bisa juga nerapin ajaran ini. Menurut gue juga semua orang harus belajar Stoikisme at least dan bisa nerapin ini di dalam aspek tertentu. Karena ini sangat berguna banget untuk aspek emosional dari seseorang dan gimana cara seseorang itu ngejalanin hidupnya masing-masing. Nah, next mungkin gue bakal bikin filosofi lain yang juga nggak kalah menarik buat dibahas. Jadi stay tune aja di channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you guys in the next videos.